Film berkisah tentang seorang pembunuh bayaran yang akan segera pensiun, namun bos kelompok kriminal tempatnya bekerja ingin membunuhnya agar dana pensiun atau pesangon tidak dikucurkan, mengingat si pembunuh bayaran tidak lagi memiliki keluarga. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, langsung saja kita saksikan alur cerita filmnya. Di awal film terlihat sebuah villa mewah, dan di villa itu tampak seorang pria yang sedang bersenang-senang dengan seorang wanita. Pria itu bernama Michael dan si wanita bernama Cindy. Michael memberitahu Cindy bahwa dia menikmati masa pensiunnya. Cindy sendiri terlihat memberikan servis terbaiknya kepada Michael, sementara Michael tidak menyadari bahwa ada sekelompok orang yang ingin menghabisinya, termasuk Cindy yang berperan sebagai umpan baginya dan pria bernama Facundo, si penembak jitu, dan tim penyerang bernama Alexei, Kurt, dan Hill. Tepat di saat Michael menikmati servis dari Cindy, sebuah peluru berasal dari senapan Facundo, sang penembak jitu, melesat menembus tubuhnya. Rupanya Cindy berhasil mengalihkan perhatian Michael dan dalam sekejap dia dihabisi oleh sekelompok pembunuh. Aksi mereka kemudian diakhiri dengan seseorang bernama Carl yang menjemput teman-temannya dengan sebuah helikopter. Kelimanya terbang dengan menyanyikan lagu kesukaan mereka karena telah berhasil melakukan misi. Di tempat lain, kita akan melihat seorang pembunuh bayaran bernama Duncan Visla yang memiliki julukan Black Kaiser. Beliau ini bermaksud untuk menjalani hari-hari terakhirnya dan pensiun sebagai seorang pembunuh bayaran profesional dengan damai. Selama ini, ia bekerja untuk sebuah kelompok kriminal bernama Damocles. Dan dalam 14 hari ke depan, Duncan akan berulang tahun yang ke-50 dan itu merupakan batas usia maksimal untuk bekerja sebagai agen Damocles. Dengan memberikan kontribusi yang cukup besar, dia berhak mendapat dana pensiun dari perusahaan sebesar 8 juta pada hari pensiunnya dari Damocles. Namun atasan Duncan, yaitu seorang wanita bernama Vivian, bermaksud untuk memberikan tugas terakhir bagi Duncan. Rupanya dia tidak ingin memenuhi permintaan Vivian dan benar-benar ingin mengakhiri profesinya tersebut. Apalagi ada trauma yang sepertinya selalu menghantui Duncan. Tapi Vivian dan Damocles tidak menyerah. Mereka terus menghubungi Duncan yang memilih untuk mengasingkan diri di kawasan Montana. Pada akhirnya Duncan memilih untuk memenuhi permintaan Vivian dan Damocles untuk terakhir kalinya, yaitu menjalankan sebuah misi penting di negara Belarusia. Di sisi lain, pemimpin Damocles yang bernama Blood rupanya memiliki rencana untuk organisasinya tersebut. Namun ia melakukannya dengan cara licik. Blood ingin menghentikan kucuran dana pensiun bagi mantan orang-orang yang pernah bekerja di Damocles. Dia menginginkan mereka mati atau saling membunuh, sehingga Damocles tidak perlu mengucurkan dana pensiun bagi para pembunuh profesional tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi Duncan selain menjalankan misi di Belarusia. Dan dia segera terbang ke Belarusia. Di sana dia menghabiskan malam bersama seorang janda muda yang merupakan kenalan lama. Setelah melepas rindu dengan si wanita, kini pikirannya semakin fresh. Duncan mulai menjalankan misi, dan ketika melakukan misi, dia menemukan bukti bahwa misi yang dia jalani merupakan sebuah agenda rahasia agar dia terbunuh. Namun dia tidak ambil pusing walaupun Damocles ingin menyingkirkannya. Duncan memberikan laporan kepada Vivian bahwa misi telah selesai dan segera meminta bayaran. Vivian tidak menduga bahwa Duncan akan selamat dan menyalahkan Blood karena terlalu menganggap lemah Duncan. Mereka mulai was-was bahwa Duncan akan menghabisi mereka semua. Blood kemudian mengirim beberapa anak buahnya untuk menghabisi akuntan pribadi Duncan dan mengambil berkas miliknya. Mereka terus mencari keberadaan Duncan dan membunuh beberapa orang yang mengenalnya. Scene beralih ke Duncan yang kini telah kembali ke Amerika setelah menyelesaikan misi. Dia menempatkan diri berbelanja ke sebuah supermarket dan melihat seorang wanita yang merupakan tetangganya yang bernama Camille. Gadis itu sendiri terlihat begitu gugup saat melihat Duncan.
Entah apa yang dipikirkannya tentang Duncan. Apakah dia mengenal sisi gelap Duncan yang begitu membuatnya ketakutan sehingga tanpa sengaja menjatuhkan barang-barang yang ada di supermarket tersebut. Namun Duncan tidak ambil pusing dan membiarkan gadis itu pergi begitu saja. Keesokan harinya, setelah mengetahui bahwa Camille merupakan tetangganya, Duncan mulai membangun hubungan secara bertahap dengan Camille. Apalagi dia kini menetap di Montana. Duncan juga memberitahu tentang pekerjaannya kepada Camille sebelum pensiun, bahwa dia bekerja di bisnis pemakaman yang tersebar di seluruh dunia dan menguasai beberapa bahasa. Dan secara gugup, Camille memintanya untuk mengajari anak-anak di sekolah tempatnya bekerja, karena Duncan bisa menguasai beberapa bahasa. Duncan lalu meluangkan waktunya dan menjawab pertanyaan anak-anak sesuai dengan pengalamannya. Kemudian keesokan harinya, dia memberikan Camille pistol dan mencoba mengajarinya menembak. Namun tampaknya Camille trauma dengan sesuatu dan tidak bisa menembakkan pistol itu. Ya, dari kecil Camille hidup sebatang kara setelah semua keluarganya dihabisi oleh seseorang dan hal itu meninggalkan trauma yang sangat mendalam baginya. Sementara itu, anak buah Blood terus menyelidiki berkas tentang Duncan dan mengetahui bahwa dia sering beramal ke seseorang melalui bank yang ada di Montana. Mereka segera bergegas ke Montana mencari keberadaan Duncan. Keesokan harinya, anak buah Blood menemukan keberadaan Duncan yang berjalan keluar dari supermarket setelah membeli hadiah yang rencananya akan diberikan kepada Camille. Mereka terus membuntutinya, sementara salah satu dari mereka, yaitu Cindy, bergerak sebagai umpan untuk menjebak Duncan. Di perjalanan, Duncan berhenti karena melihat Cindy yang mobilnya rusak. Duncan tidak mengenal Cindy dan tanpa curiga membawa gadis itu ke rumahnya, apalagi melihat gadis cantik yang tampaknya bisa untuk menghangatkan ranjangnya. Di malam hari, dengan kondisi cuaca yang sangat dingin, Cindy mulai merayu Duncan untuk berbagi kehangatan sekaligus mengalihkan perhatian Duncan terhadap teman-temannya yang bersiap melesatkan peluru panas ke arah target mereka. Duncan yang sangat bersemangat dalam menciptakan kehangatan bersama Cindy mencoba berbagai gaya. Hal itu membuat Cindy hampir lupa dengan misi utamanya karena terlalu menikmati sentuhan liar dari si Om Duncan. Kalau saja teman-temannya tidak mengingatkannya, mungkin dia akan melakukannya hingga tepar. Cindy sadar dan memberi kesempatan bagi temannya untuk menembak Duncan. Fukundo, si penembak jitu, melesatkan peluru panas, namun tembakan itu mengenai Cindy karena tiba-tiba merubah posisinya. Mereka kemudian memborbardir rumah Duncan, namun Duncan sudah sangat hafal tentang pekerjaan mereka, apalagi pengalamannya sebagai pembunuh bayaran jauh di atas mereka. Dia segera mengambil alih kendali dan berhasil menghabisi mereka semua, kecuali salah satu dari mereka yang bernama Alexei yang melakukan rencana lain, yaitu menculik Camille yang berada di rumahnya. Duncan mengetahui itu dari wanita yang bernama Jenki, salah satu teman Alexei. Keesokan harinya, Duncan menemui teman lamanya bernama Parter, salah satu mantan pembunuh bayaran namun telah lama pensiun. Dia meminta bantuan tentang keberadaan Camille, namun Parter malah mengkhianatinya dengan membius Duncan melalui minuman. Duncan terbangun di rumah Blood dengan tangan dirantai dan digantung. Blood menyiksanya selama 3 hari berturut-turut karena Duncan telah membunuh pacarnya Hill. Pada saat yang sama, Camille disekap di sebuah ruangan dan dibius. Blood terus melakukan aksinya, dia menusuk Duncan dengan pisau tipis. Namun sebagian ujung pisau patah karena terkena titanium yang ditanamkan di bagian tubuh Duncan. Blood juga melukai wajah Duncan dan menusuk mata kirinya. Malam harinya, setelah dijatuhkan ke lantai, Duncan mengambil patahan pisau di tubuhnya dan menggunakannya untuk melepas borgol di tangannya. Kemudian dia berhasil menghabisi banyak anak buah Blood sebelum melarikan diri. Duncan mendatangi teman lama yang bernama Jasmine, kemudian menghubungi Vivian dengan ponsel Jasmine dan membuat perjanjian
bahwa nyawanya ditukar dengan nyawa Camille. Sebagai teman yang baik, Jasmine menolong Duncan dan mengobati lukanya, serta mendukung niat Duncan yang ingin menghabisi Blood dan seluruh anak buahnya. Dia melengkapi Duncan dengan berbagai senjata untuk berperang melawan Vivian, Blood, dan seluruh pasukannya. Setelah mempersiapkan semua persenjataan, Duncan kembali menelpon Vivian untuk melakukan pertemuan di sebuah gedung tua bekas stasiun kereta. Vivian segera bersiap dengan membawa semua regu pembunuh, sementara Blood tidak ikut bergabung dengan mereka. Setelah tiba di lokasi pertemuan, Vivian segera menghampiri Duncan dan hal itu disaksikan oleh Blood dari monitor CCTV di kediamannya. Duncan memberi Vivian kesempatan untuk pergi kalau dia masih mau hidup, namun dengan sombongnya menolak peringatan dari Duncan. Vivian yakin dengan pasukan yang dibawanya akan dapat menghabisi Duncan yang hanya seorang diri. Demikian pula dengan Blood yang menyaksikan dari monitor CCTV. Dia sangat yakin Duncan akan tewas di tangan anak buahnya. Namun dalam sekejap saja semua pasukan Blood tewas terkena senjata mesin milik Duncan yang dikendalikan jarak jauh olehnya. Vivian sendiri terkena tembakan namun masih hidup dengan merintih kesakitan karena terkena tembakan. Duncan meninggalkannya begitu saja, sementara Blood menjadi sangat ketakutan setelah menyaksikan semua anak buahnya tewas. Duncan kembali ke rumah Blood di mana anak buah Blood yang tersisa meninggalkannya dan memilih melarikan diri daripada menghadapi Duncan. Ketika bertemu dengan Blood, Duncan dengan sangat gampang menghabisinya tanpa ada perlawanan dari Blood. Setelah itu, Duncan menyelamatkan Camille dan membawanya kembali ke Montana. Setelah mendapatkan perawatan dari Duncan, Camille berangsur pulih. Ketika dia bangun di pagi hari, Duncan menemukan clipping koran tentang pembunuhan sebuah keluarga yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan Duncan mengingat bahwa pelaku pembunuhan itu adalah dia sendiri. Dari korban itu diketahui satu-satunya yang selamat dari keluarga itu adalah seorang putri kecil, dan itu adalah Camille. Camille tiba-tiba menodongnya dengan pistol dan mengungkapkan kesedihannya atas meninggalnya seluruh keluarga yang sangat disayangi olehnya. Dan di sini terungkap bahwa Duncan membiayai kehidupan dan uang sekolah Camille dari dia kecil hingga dewasa. Tentu itu sebagai bentuk penebusan atas penyesalannya telah menghabisi keluarganya. Dia juga menjelaskan apa yang terjadi pada Camille adalah sebuah kesalahan. Duncan mengerti bagaimana menderitanya Camille atas tewasnya seluruh keluarganya. Dia ikhlas dan menyuruh Camille untuk menembaknya. Duncan bersiap menerima takdirnya, namun Camille malah menembak ke arah yang lain dan membiarkan Duncan hidup. Di akhir kisah, Camille meminta Duncan untuk membantunya mencari tahu siapa dalang yang memerintahkan pembunuhan keluarganya. Dan Duncan berjanji akan membantunya. Film pun selesai tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga terhibur dan semoga hari kalian selalu menyenangkan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.